Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Burhanuddin SSI Embiomed selaku dosen pembimbing utama, yang terhormat Ibu Ninyoman Astika Dewi Sarjana Gizi Embiomed selaku pembimbing pendamping, yang saya hormati Ibu Dr. Gigi Igusti Agung Ayu Darmawati Embiomed sebagai Ketua Tim Penguji, yang saya hormati Bapak Burhanuddin SSI Embiomed sebagai anggota tim penguji, yang saya hormati pula Bapak Surya Bayu Kurniawan SSI sebagai anggota tim penguji. Perkenalkan, saya Nilo Desi Indayani, NIM P071340190009 dari Program Studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir yang berjudul Gambaran Kadar Hemoglobin pada Remaja Putri di Banjar Slapekan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Yang pertama, saya akan membahas mengenai bab 1, yaitu pendahuluan, dimulai dari latar belakang. Anemia merupakan suatu kondisi saat jumlah sel darah merah atau hemoglobin kurang dari normal. Menurut WHO tahun 2017, prevalensi anemia pada remaja di Indonesia sebesar 32%. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, remaja putri mengalami anemia yaitu sebanyak 37,1%, namun mengalami peningkatan menjadi 48,9% pada Riskesdas tahun 2018. Anemia dapat terjadi pada setiap orang, namun remaja putri berisiko lebih tinggi terkena anemia. Hal ini terjadi karena remaja putri mengalami menstruasi setiap bulannya. Remaja putri berisiko terkena anemia karena siklus haid pada usia tersebut belum teratur. Jika siklus haid kurang dari 18 hari, maka bisa terjadi anemia pada remaja putri tersebut. Status anemia pada remaja putri dapat diukur dengan suatu parameter, yaitu kadar hemoglobin. Terdapat perbedaan kadar Hb pada remaja laki-laki dan remaja perempuan. Kadar normal hemoglobin pada laki-laki yaitu 13 gram per desiliter, sedangkan kadar normal hemoglobin pada perempuan yaitu 12 gram per desiliter. Hemoglobin merupakan zat warna yang terdapat dalam darah merah. Hemoglobin berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Asifa pada tahun 2020, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kadar hemoglobin, di antaranya yaitu pola makan yang tidak teratur, pola menstruasi, dan asupan tablet zat besi atau tablet tambah darah (TTD). Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis pada remaja putri di Banjar Slapekan, remaja putri masih memiliki kebiasaan yang cukup buruk mengenai kesehatannya, yaitu dengan proporsi 36,5% pola makan yang tidak teratur, 77,6% tidak mengkonsumsi tablet tambah darah, dan 23,5% siklus menstruasi yang tidak teratur. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan suatu permasalahan, yaitu bagaimana gambaran kadar hemoglobin pada remaja putri di Banjar Slapekan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Adapun tujuan dari penelitian ini, tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui gambaran kadar hemoglobin pada remaja putri di Banjar Slapekan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Tujuan khususnya yaitu yang pertama, mengetahui karakteristik remaja putri berdasarkan usia dan asupan tablet tambah darah. Yang kedua, mengukur kadar hemoglobin pada remaja putri. Yang ketiga, mendeskripsikan kadar Hb pada remaja putri berdasarkan karakteristik remaja putri. Selain tujuan, penelitian ini pun memiliki manfaat. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan untuk menjadi referensi penelitian selanjutnya, khususnya mengenai kadar Hb pada remaja putri di Banjar Slapekan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Sedangkan manfaat praktisnya ada dua, yaitu bagi pemerintah dan bagi peneliti. Bagi pemerintah, penelitian tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi bagi pemerintah baik dinas kesehatan ataupun puskesmas untuk membuat kebijakan mengenai pencegahan anemia, contohnya dengan membagikan tablet tambah darah kepada remaja putri. Bagi peneliti, penelitian tersebut diharapkan dapat menambah keterampilan laboratorium bagi peneliti khususnya mengenai pemeriksaan hemoglobin dengan menggunakan metode POCT. Selanjutnya yaitu mengenai bab 2 tinjauan pustaka, dimulai dari definisi anemia. Anemia adalah suatu kondisi tubuh saat kadar hemoglobin atau Hb dalam darah lebih rendah dari nilai normal. Secara umum, terdapat 3 penyebab anemia, yaitu defisiensi zat gizi. Penyebab yang kedua yaitu perdarahan atau loss of blood volume. Penyebab yang ketiga yaitu hemolitik.
Adapun tanda dan gejala anemia itu, menurut Prof. Ferawati 2011, tanda anemia pada remaja putri yaitu yang pertama 5L, lesu, lemah, letih, lelah, dan lunglai. Yang kedua, sering mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang. Yang ketiga, gejala lebih lanjut yaitu kelopak mata, bibir, lidah, kulit, dan telapak tangan menjadi pucat. Namun, pada penderita anemia dengan kadar Hb kurang dari 6 gram per desiliter akan mengalami rasa nyeri. Jenis-jenis anemia itu sendiri yaitu yang pertama anemia defisiensi zat besi. Yang kedua yaitu anemia defisiensi vitamin C. Yang selanjutnya anemia makrositik. Selanjutnya anemia hemolitik. Selanjutnya yaitu anemia sel sabit. Jenis yang terakhir yaitu anemia aplastik. Selanjutnya yaitu mengenai pencegahan anemia. Ada beberapa cara mencegah dan mengobati anemia, yaitu yang pertama dengan meningkatkan konsumsi makanan bergizi. Yang kedua yaitu menambah pemasukan zat besi ke dalam tubuh dengan minum tablet tambah darah atau TTD. Selanjutnya yaitu mengenai hemoglobin. Dimulai dari definisi hemoglobin. Hemoglobin merupakan zat warna yang ada dalam darah merah yang berguna untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Hemoglobin berfungsi untuk mengatur pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di dalam jaringan tubuh, mengambil oksigen dari paru-paru, kemudian dibawa ke seluruh tubuh untuk dipakai sebagai bahan bakar, membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh sebagai hasil metabolisme ke paru-paru untuk dibuang. Adapun faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin pada remaja putri, yang pertama yaitu usia, kedua yaitu pola makan, faktor yang terakhir yaitu siklus menstruasi. Selanjutnya yaitu metode pemeriksaan hemoglobin. Yang pertama yaitu metode Sahli. Prinsip kerjanya yaitu hemoglobin oleh HCl 0,1 normal diubah menjadi hematin asam. Warna yang terjadi akan dibandingkan dengan standar warna yang ada secara visual. Metode yang kedua yaitu metode Chianmet hemoglobin. Prinsip pemeriksaan metode Chianmet ini adalah derivat hemoglobin dalam darah, kecuali verdoglobin akan diubah secara kuantitatif menjadi Chianmet hemoglobin dengan menggunakan larutan pereaksi yang sudah siap pakai dalam kit. Metode selanjutnya yaitu metode POCT atau Point of Care Testing. Pemeriksaan kadar hemoglobin menggunakan POCT ini memiliki prinsip yaitu pemantulan, membaca warna yang terbentuk dari sebuah reaksi antara sampel yang mengandung bahan tertentu dengan reagen yang ada pada sebuah strip. Selanjutnya, warna yang terbentuk akan dibaca oleh alat. Selanjutnya yaitu mengenai remaja putri. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan baik secara biologis maupun psikologis. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bab 3 kerangka konsep. Nah, dari kerangka konsep yang terlihat dalam slide, dapat dijelaskan bahwa remaja putri akan diperiksa kadar Hb-nya untuk mengetahui apakah rendah ataupun normal. Kadar Hb remaja putri tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, contohnya yaitu usia, asupan tablet tambah darah, pola makan, dan siklus menstruasi. Pada penelitian ini, kadar Hb dikatakan rendah jika kurang dari 12 gram per desiliter dan kadar Hb dikatakan normal jika lebih dari atau sama dengan 12 gram per desiliter. Kadar Hb dengan di bawah normal yaitu 12 gram desiliter dapat dikatakan sebagai anemia. Pada penelitian ini, pemeriksaan kadar Hb dilakukan berdasarkan karakteristik usia dan asupan tablet tambah darah. Metode yang digunakan yaitu metode POCT dengan alat EasyTouch GCHB. Variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini merupakan kadar Hb pada remaja putri di Banjar Selatapan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama adalah kadar hemoglobin. Kadar Hb merupakan nilai pemeriksaan Hb dalam darah, satuannya yaitu gram per desiliter. Nilai batas normal pada remaja yaitu 12 gram per desiliter. Cara pengukurannya diukur dengan metode POCT dengan alat EasyTouch GCHB, skala datanya yaitu ordinal. Nah, yang kedua yaitu remaja putri. Remaja putri yang berasal dari Banjar Selatapan, Kecamatan Susut, Bangli. Terdapat 3 kriteria usia remaja, yaitu remaja awal 12-15 tahun, remaja pertengahan 15-18 tahun, dan remaja akhir 18-21 tahun. Cara pengukuran datanya berdasarkan wawancara dan kuesioner, serta skala datanya yaitu skala data ordinal. Selanjutnya yaitu mengenai bab 4 metode penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Adapun alur penelitian pada penelitian ini, yang pertama, remaja putri di Banjar Selapekan, Kecamatan Susut Bangli, dengan penerapan protokol kesehatan akan melakukan penandatanganan inform consent dan pengisian kuesioner. Setelah dilakukan penandatanganan dan responden bersedia menjadi sampel, maka akan dilakukan pengambilan sampel darah kapiler. Nah, pemeriksaan kadar Hb dilakukan dengan metode PUCT. Setelah dilakukan pemeriksaan kadar Hb, maka akan dilanjutkan dengan analisa hasil. Tempat penelitian, pengambilan sampel penelitian dan pemeriksaan akan dilaksanakan di Banjar Selapekan, Kecamatan Susut Bangli. Waktu penelitian yaitu bulan November 2021 sampai dengan April tahun 2022. Populasi dari penelitian ini merupakan remaja putri yang berasal dari Banjar Selapekan, Kecamatan Susut Bangli, yang berjumlah 85 orang yang berumur dari 12 sampai 21 tahun. Nah, sampel penelitian ini, yang pertama yaitu unit analisisnya merupakan kadar hemoglobin. Selanjutnya yaitu besar sampel. Pada penelitian ini, besar sampel dihitung menggunakan rumus Lufin, yang mana dapat dilihat dalam slide. Rumusnya yaitu ukuran sampel sama dengan ukuran populasi per 1 ditambah ukuran populasi dikali margin of error kuadrat. Nah, dari perhitungan tersebut didapatkan dari 85 populasi yang ada, didapatkan 30 orang sebagai sampel. Untuk teknik sampling, pada penelitian ini menggunakan teknik sampling simple random sampling, yang mana pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak, sehingga semua anggota populasi memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi. Kriteria dari sampel penelitian ini ada dua, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Selanjutnya yaitu jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dan data sekunder. Adapun instrumen yang diperlukan yaitu berupa inform consent, form kuesioner, alat tulis, dan kamera digital. Adapun alat dan bahan yang diperlukan pada penelitian ini, yang pertama alat isi touch GCHB dan strip HB, lancet steril, autoklik, alat pelindung diri, kapas kering, alkohol swab 70%, dan darah kapiler. Tahap selanjutnya yaitu wawancara dan pengisian form kuesioner. Setelah responden bersedia menjadi bagian dari sampel penelitian, responden akan diminta untuk mengisi kuesioner. Nah, peneliti akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden yang berhubungan dengan data kuesioner. Adapun data yang diperlukan yaitu nama, tanggal lahir, usia, dan apakah mengkonsumsi tablet tambah darah. Setelah itu akan dilakukan proses pengambilan darah kapiler kepada responden. Berikutnya yaitu pengambilan darah kapiler. Pertama-tama, dipijat dengan ringan ujung jari manis tangan responden. Selanjutnya, desinfeksi ujung jari responden menggunakan alkohol swab 70%, lalu ditunggu hingga kering. Setelah kering, lakukan penusukan menggunakan autoclip pada jari yang telah didesinfeksi dengan kedalaman 2-5 mikrometer. Nah, darah kapiler yang keluar pada tetesan pertama diusap menggunakan kapas kering, lalu masukkan tetesan darah kedua pada target area sampel yang ada pada isi touch GCHB. Selanjutnya yaitu pengukuran kadar hemoglobin. Langkah yang pertama, diambil strip dari botol dan tutup botol tersebut dengan segera. Dimasukkan strip ke dalam alat dengan benar, lalu alat akan menyala. Dipastikan kode yang terlihat pada layar sama dengan nomor kode yang tertera pada label botol strip. Lalu digunakan alat penusuk atau lensing device untuk memperoleh jumlah tetesan yang benar. Lalu, saat simbol tetesan darah terlihat pada layar alat, sentuh secara hati-hati ujung strip pada sampel darah. Nah, sampel darah akan diserap menuju zona reaksi pada strip secara otomatis. Jika volume telah mencukupi, alat akan menghitung mundur setelah mengeluarkan bunyi bip. Hasil dari pengukuran dibaca setelah menghitung mundur dan hasil akan tersimpan pada memori alat. Setelah selesai, strip dikeluarkan dari alat, lalu alat akan mati secara otomatis. Selanjutnya yaitu pengolahan dan analisis data. Pengolahan data, data yang telah didapatkan akan dicatat, dikumpulkan, dan dikelompokkan, diolah, serta disajikan dalam bentuk tabel dan diberikan narasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Setelah didapatkan nilai kadar hemoglobin pada remaja putri, data yang diperoleh akan digambarkan berdasarkan usia dan asupan tablet tambah darah. Adapun kategorinya yaitu rendah dan normal. Kadar Hb dikatakan rendah apabila kurang dari 12 gram per desiliter, dan kadar Hb dikatakan normal apabila lebih dari atau sama dengan 12 gram per desiliter. Selanjutnya yaitu pengajuan etika penelitian.
Peneliti mengajukan kaji etik kepada Komisi Etik Penelitian Poltekkes Denpasar dengan beberapa langkah dan syarat sebagai berikut. Yang pertama, mengisi formulir pengajuan dan isian kelayakan kaji etik peneliti kesehatan dengan mengunduh formulirnya, membuat ringkasan proposal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proposal penelitian harus sudah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing mahasiswa. Formulir pengajuan kaji etik, isian kelayakan kaji etik, ringkasan proposal peneliti masing-masing rangkap 3 dibawa ke Sekretariat Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Denpasar, Jalan Sanitasi Nomor 1 Sidekarya Denpasar Selatan. Nah, proposal penelitian harus dilengkapi dengan CV peneliti utama dan peneliti pendamping, lembar persetujuan setelah penjelasan atau PSP yang terdiri dari informasi untuk subjek penelitian, lembar persetujuan subjek, lembar tanda tangan, lembar PSP dapat diunduh pada link. Nah, khusus untuk penelitian uji klinik harus melampirkan sertifikat etika dasar penelitian atau GCP. Selanjutnya yaitu kode etik penelitian. Kode etik penelitian merupakan peraturan tertulis yang sengaja ditetapkan sebagai acuan moral peneliti dalam melaksanakan penelitian. Etika penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ethical clearance atau kelayakan etik. Penelitian yang akan dilakukan akan melibatkan responden manusia. Hal tersebut menyebabkan usulan penelitian ini perlu diuji kelayakannya oleh Komisi Etik Penelitian. Jika peneliti layak dilakukan, maka akan diberikan keterangan tertulis oleh Komisi Etik Penelitian. Yang kedua, yaitu tanpa nama atau anonim, dilakukan dengan cara tidak memberikan nama responden pada lembar atau alat ukur, hanya menuliskan kode, misalnya P1, P2, dan seterusnya pada lembar pengumpulan data. Yang ketiga, yaitu informed consent atau lembar persetujuan. Informed consent dilakukan sebelum pengumpulan data. Lembar persetujuan ini diberikan kepada responden yang akan diteliti yang memenuhi kriteria inklusi. Bila subjek menolak, maka peneliti tidak memaksa dan tetap menghormati hak-hak subjek. Nah, yang terakhir yaitu kerahasiaan. Peneliti menjamin kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah lainnya. Informasi yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil penelitian. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.